warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah kisah yang baik sekali, yang bagus untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Ini terjadi pada zaman dulu kala, bahwasannya ada seorang yang soleh yang kerjaan setiap harinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada seketika datang orang menghampirinya dan memberikan informasi bahwasannya ada sebuah suku yang menyembah pohon yang dianggap keramat oleh penduduknya. Ini membuat gusar seorang soleh, dan kemudian orang soleh itu lantas mengambil kampak dan dibawa di pundaknya dengan tekad untuk menebang pohon itu. Dan ketika dalam perjalanan, setan menghampirinya dan kemudian bertanya kepada orang soleh itu, "Mau kemanakah engkau?" Orang soleh itu menjawab, "Saya ingin menebang pohon yang dianggap keramat oleh penduduk satu tempat." Lalu sang setan ini bilang, "Sudahlah, gak usah kau khawatirkan masalah pohon itu. Urus saja ibadahmu. Janganlah kau urus yang bukan urusanmu." Lalu orang soleh ini menjawab, "Tidak bisa. Ini adalah bagian daripada ibadahku." Akhirnya keributan pun terjadi, dan terjadilah perkelahian antara setan dan orang soleh. Dan ternyata orang soleh mampu mengalahkan setan. Ketika setan dalam keadaan kalah, setan bilang kepada orang soleh, "Lepaskan aku." "Wahai orang soleh, menebang pohon ini adalah bukan kewajibanmu. Karena andai pun kamu tidak menebang pohon itu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Dan kalau ini menjadi sebuah kewajiban, pasti Allah akan memerintahkan salah satu nabinya untuk melakukan hal itu." Lalu orang soleh ini tetap bersikeras bahwasanya saya wajib dan harus menebang pohon itu. Ketika ingin menuju pohon itu, dihadang lagi oleh iblis, oleh setan, dan kemudian terjadilah perkelahian lagi. Dan perkelahian kedua ternyata tetap dimenangkan oleh orang soleh. Namun setan tidak pernah mau menyerah, dan akhirnya terjadilah negosiasi bahwasannya setan melakukan sebuah penawaran yang bisa jadi penawaran ini adalah bisa menguntungkan buat si orang soleh. Lalu setan itu menawarkan kepada orang soleh, "Wahai orang soleh, aku tahu kamu ini adalah orang miskin yang sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupmu. Dan kemudian bagaimana kalau seandainya aku berikan kamu setiap hari 3 koin emas untukmu? Kalau seandainya kamu menerima uang 3 koin emas ini, kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kamu bisa memanfaatkan untuk kehidupan. Kamu bisa berbagi kepada saudaramu. Kamu juga bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi banyak yang kamu bisa lakukan dari uang yang kamu miliki. Tapi kalau kamu hanya menebang pohon itu saja, kamu hanya mendapatkan satu kebaikan saja." Akhirnya si orang soleh menerima penawaran iblis, yaitu akan mendapatkan uang 3 koin emas yang setiap harinya akan ditaruh di bawah bantal si orang soleh itu. Dan keesokan harinya si orang soleh itu penasaran dan kemudian meng-cross check apakah benar janji si kakek itu. Lalu dicek di bawah bantalnya dan ternyata benar. Ternyata iblis menepati janjinya menaruh uang 3 koin emas di bawah bantal dari si orang soleh itu. Dan di hari keduanya
dicek lagi oleh si orang soleh, dan ternyata di bawah bantalnya tetap janji iblis dipenuhi. Ada uang 3 koin emas ditaruh di bawah bantalnya. Dan si orang soleh ini hatinya begitu senang dan gembira mendapatkan 3 koin emas per hari. Lalu di hari yang ketiga, apa yang terjadi? Ketika si orang soleh itu melihat bantalnya, dan ternyata iblis ingkar kepada janjinya, iblis tidak lagi memberikan uang 3 koin emas kepada si orang soleh itu. Lalu orang soleh itu jadi marah. Kemudian orang soleh itu lantas mengambil kampak dan ditaruh di pundaknya, bertujuan untuk kembali menebang pohon sesembahan dari penduduk saat itu. Di tengah perjalanan, tetap si iblis yang menyerupai kakek tua kembali menghampirinya. Mau kemanakah kau? Aku ingin menebang pohon sesembahan penduduk di satu tempat itu. Lalu apa yang dikatakan iblis? Sudahlah, gak usah. Jangan kau khawatirkan masalah pohon itu. Kau urus saja ibadahmu. Lalu, apa jawaban seorang soleh? Tidak bisa. Saya akan tetap menebang dan menghancurkan pohon itu. Lalu apa yang terjadi? Iblis tetap melarangnya dan akhirnya terjadilah perkelahian dan pertarungan yang lebih dahsyat dari pertarungan sebelumnya. Lalu siapa yang menang? Dan ternyata di pertarungan ketiga yang menang adalah iblis yang menyerupai kakek tua. Seorang soleh bingung, lantas bertanya kepada kakek tua itu, "Wahai kakek tua, kenapa di pertarungan saat ini saya bisa dikalahkan olehmu, padahal di pertarungan sebelumnya saya mampu mengalahkanmu?" Lalu iblis menjawab, "Saat engkau datang pertama dengan niat mau menghancurkan dan menebang pohon itu, engkau datang hanya untuk berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah menolongmu dan mampu mengalahkan aku. Namun di datang yang kedua, engkau datang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan karena kemarahanmu kepadaku yang ingkar tidak memberikan uang 3 koin emas kepadamu." Dari kisah ini sungguh luar biasa. Ternyata niat yang kita sandarkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah akan mudahkan segala urusan kita. Oleh karena itu, apapun yang kita hendak lakukan, sandarkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. The power of niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.